Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang HTTP. Nah, setiap saya bikin RESTful API, maka saya akan selalu menggunakan standar HTTP. Jadi saya biasanya nggak mau bikin standar sendiri, kecuali emang nggak ada di HTTP-nya. Maka dari itu teman-teman harus ngerti lebih detail tentang HTTP itu sendiri, biar teman-teman tahu, oh ada standarnya, karena nanti di materi resumenya saya akan bahas standar-standar HTTP, dan dibanding kita bikin standar sendiri, lebih baik kita pakai standar HTTP yang sudah ada. Nah, oke, kita bahas dulu tentang apa itu HTTP. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi, HTTP adalah sebuah protokol untuk mentransmisikan dokumen hypermedia seperti HTML, CSS, JS, dan lain-lain. Jadi, desain awalnya si HTTP itu memang digunakan untuk web. Makanya dari itu dia digunakan sebagai transmisi dokumen HTML, CSS, dan juga JavaScript, dan juga lain-lain lah yang disupport sama web. Nah, HTTP awalnya memang dirancang untuk aplikasi browser, karena memang si kliennya si HTTP awalnya itu memang browser. HTTP itu sebenarnya adalah protokol untuk aplikasi klien dan server. Jadi kliennya itu adalah si browsernya awalnya ya, servernya itu adalah ya web application-nya. Nah, tapi itu dulu. Kalau sekarang kan kliennya berarti udah nggak cuma browser ya, ada mobile apps kalau memang kita bikinnya pakai HTTP, atau bahkan bisa antar aplikasi. Nah, di mana klien akan mengirim request dan server akan membalas request. Jadi ini mirip beneran kayak aplikasi klien server biasa sih sebenarnya. Jadi nggak ada bedanya. Cuma bedanya di protokolnya menggunakan HTTP. Jadi kalau teman-teman breakdown lebih detail, HTTP itu sebenarnya kayak cuma ada standar baku cara pembuatan message di HTTP yang ujung-ujungnya sebenarnya dikirim ke servernya dalam bentuk teks gitu ya. Jadi kayak string biasa gitu. Nah, HTTP itu protokolnya stateless, artinya server tidak menyimpan data state antara dua request. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada dua jenis aplikasi server, yang pertama adalah stateless, yang kedua adalah stateful. Stateful itu nyimpen data, stateless itu nggak nyimpen data. Web server yang baik atau server untuk HTTP yang baik itu dia stateless, tidak menyimpan data. Kenapa? Karena nanti dia bisa di-scale menjadi beberapa server. Kalau dia stateful, nggak stateless, maka agak susah untuk nge-scale-nya. Karena request pertama misalnya masuk ke server 1, request keduanya harus masuk ke server 1 lagi. Kalau pindah ke server yang kedua, maka datanya hilang. Maka dari itu si HTTP itu yang bagus dia tidak nyimpen state atau tidak nyimpen data di servernya. Nah, terus gimana buat nyimpen datanya? Biasanya orang-orang nyimpen datanya di database, bukan di aplikasi si web servernya. Nah, ini cara kerja HTTP sederhana banget sebenarnya. Jadi dari klien, atau misalnya kliennya terserah kita ya, browser kah, mobile apps kah, atau server aplikasi lain kah, itu bebas. Jadi dia akan ngirim request, biasanya sih HTTP via internet, atau sebenarnya nggak juga via internet, bisa sih langsung direct ke server kalau di jaringan yang sama. Tapi ya kita ini bahas tentang web aja ya. Jadi kalian biasanya via internet, nanti diterima requestnya dari server, nanti server akan balas requestnya dan akan diterima kembali oleh si klien. Jadi sesederhana itu. Maka dari itu ini sangat populer dibuat API karena cara kerjanya udah klien server sebenarnya. Jadi tinggal kita nambahin lagi API, standar API di atasnya jadilah RESTful API. Kenapa HTTP? Oke, ini pertanyaannya, kenapa sih kita pakai HTTP? Kenapa kita nggak pakai teknologi yang lain yang udah ada juga gitu ya? Kayak misalnya kalau di bank gitu, kayak ada ISO 8583 gitu ya, udah ada standar juga. Kenapa pakai HTTP? Nah, HTTP itu yang pertama adalah klien dan server bisa dibuat di bahasa pemrograman apapun. Jadi istilahnya independen ya, dia nggak tergantung sama bahasa pemrograman apapun. Hampir semua bahasa pemrograman itu bisa diimplementasikan menggunakan HTTP. Habis itu dia teknologinya stateless, sehingga mudah untuk di-scale di sisi server yang tadi saya bilang. Memang stateless itu tergantung orang yang bikin server HTTP-nya. Kalau orangnya nggak ngerti apa itu stateless stateful, dan dia akan bikin aplikasinya stateful. Dan akhirnya agak susah di-scale-nya. Saya pernah nemuin hal tersebut. Ketika lihat ada orang yang bikin locking file di dalam servernya. Artinya kalau pindah server, maka locking file-nya udah nggak guna lagi. Itu udah aplikasinya udah salah didesain dari awal. Nah, jadi pastikan aplikasinya stateless. Jadi nggak boleh stateful. Jadi biar ketika di scale, dijalanin beberapa server, itu nggak ada masalah. Terus HTTP itu sangat familiar dengan programmer. Hampir sekarang itu orang-orang pasti familiar banget sama namanya HTTP.
hampir mayoritas ya. Dan yang paling terakhir adalah aman. Udah ada standar HTTPS, dan juga misalnya kita pakai SSL dan sebagainya, itu udah otomatis si HTTP-nya, API-nya aman. Jadi ini kenapa si HTTP sekarang sangat populer. Yang paling penting sih dia gampang banget ya. Jadi mudah untuk dibuat, mudah untuk dites, dan mudah untuk digunakan. Next, kita akan bahas lebih detail tentang HTTP header dan apa korelasinya antara HTTP header dengan RESTful API yang akan kita buat.